Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, lanjut lagi kita belajar lagi. Sekarang kita udah ada di pertemuan kedua ya nih ya. Asik, pertemuan kedua, video kedua. Jadi di video kedua ini saya akan mentutorialkan bagaimana menjawab soal nomor 2 di buku Statpen halaman 88 ya. Oke. Tapi sekarang kita akan menggunakan R. Oke, kita menggunakan R. Gitu. Oke, gimana caranya menggunakan dengan R? Nah, sebelum itu saya kasih tahu dulu. Di sini saya OS-nya Linux, pakai Ubuntu. Jadi tampilan R-nya pun beda karena saya tampilan R-nya akan seperti ini. Karena di Linux Ubuntu ini akan langsung terhubung dengan terminalnya gitu. Cara startnya pun saya cuma tinggal ngetik start gitu. Nah, buat teman-teman yang pakai Windows nanti bisa download dulu R-nya. Pertama download R-nya dulu ya. Download bahasa R-nya dulu, baru nanti ada text editornya namanya R Studio. R Studio lah gitu. Oke. Tampilan saya kayak gini. Jadi nanti kalau agak beda nggak apa-apa juga, sama aja sebenarnya. Malah lebih enak pakai text editor karena lebih nyaman juga sih dia untuk dipakai gitu. Tapi kalau kalian terbiasa dengan Linux, kalian akan lebih nyaman pakai terminal daripada text editor. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, siapkan dulu datanya supaya cepat. Dan pastikan teman-teman perhatikan, karena saya akan mulai dari awal. Penggunaan dari R-nya dulu baru akan saya jelaskan, baru nanti kita akan masuk ke statistiknya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang saya akan memberitahukan, menginfokan dulu ya. Jadi ini adalah terminal saya, terminal Linux. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah text editor. Yang saya bilang RStudio, cuma di sini saya bukan pakai RStudio ya, saya pakai Visual Studio Code. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa R di Windows, itu saya sarankan downloadnya RStudio. Oke, karena dia akan lebih spesifik, itu cuma untuk membahas R. Kalau ini dia bisa digunakan untuk berbagai macam bahasa pemrograman gitu, jadi akan lebih banyak penggunaan juga. Oke, lanjut ya. Ini ada terminal saya. Jadi sebelum saya menggunakan R, saya harus mengaktifkannya dulu ya. Kita panggil si R nih, kita panggil. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari RStudio saya gitu. RStudio-nya saya di Linux seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau di Windows itu akan seperti ini gitu. Lebih seperti ini, dia lebih ke text editor. Kalau saya lebih seperti ini gitu. Terminal bentuknya. Oke. Kita akan belajar dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu dari si R ini, dari si R. Jadi R itu apa sih fungsinya? Jadi R itu bisa jadi kalkulator, bisa kayak kalkulator maksudnya ya. Terus bisa buat comparison, bisa buat ngerjain modulus, bisa buat pembagian, bisa juga akar-akaran, bisa. Tinggal bagaimana caranya kalian menggunakannya gitu. Oke. Contoh pertama adalah, sebelumnya saya kenalkan dulu dengan apa ya ini namanya? Komen wajib sih, komen wajib. Ini tanda sama dengan nih. Tanda bilang, kalau ini disebutnya tanda apa sih? Ya, tanda sama dengan, dan ini nih tanda ini dibacanya sama atau punya makna yang sama, artinya adalah sama dengan gitu. Oke, jadi misalkan saya punya X, nilainya 2, akan sama dengan saya punya X sama dengan 2. Kita panggil X adalah 2 gitu. Tapi kalau misalkan salah, dia akan error. Kalau dia salah, dia nggak bisa. Salah kayak gimana? Misalkan gini, X, kalian pakai dua-duanya gitu ya. Ini salah, tuh nggak bisa, harus pilih salah satu gitu. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Sekarang, tadi kan saya bilang, ini bisa buat kayak kalkulator. Ya betul banget. Misalkan kita punya nilai S nya itu 10 P.
P-nya itu 20. Jadi berapakah nilai SP? Gitu. Jadi nilai SP adalah S tambah P 30 gitu. Kalau mau dikurang, S dikurang P. Enter. Minus 10 dibagi S dibagi P 0,5. Lagi dikali S dikali P 200. Modulus 10 modulus 2 10 hasilnya 10. Kenapa? Karena 10 kali 1 10, terus sisanya 10 gitu. Paham nggak? Paham lah. Terus dia juga bisa comparison itu perbandingan. Misalkan apakah nilai S itu lebih besar dari P, apakah nilai S itu lebih besar dari P. False, dia salah karena S itu lebih kecil daripada P. Tuh gitu. Nah, dasar-dasar yang saya jelaskan ini sebenarnya kan banyak ya, dasar R tuh banyak banget. Nah, cuma di sini saya mengkhususkan untuk yang sesuai dengan soal yang akan nanti kita bahas. Gitu. Jadi biar nggak terlalu jauh juga gitu kan. Terus gimana kalau misalkan kita punya datanya banyak? Oke, data banyak tuh misalkan bukan cuma satu tuh. Nah, misalkan kita punya data kayak gitu kan tuh banyak tuh. Itu harus ada C di depannya. Ini C ini untuk combine atau namanya menggabungkan data-data ini. Karena kan datanya beda-beda nih, makanya digabungkan dengan C. Kalau dia nggak ada C, dia nggak bisa. Oke, kita buktikan. 2 misalkan nih 2 3 4 5 6 kita tutup kurung enter. Tuh dia error unexpected karena dia nggak, datanya lebih dari satu, makanya dia harus digabungkan, harus ada C di depannya baru dia bisa tuh gitu teman-teman. Angka 1 yang di sini tuh artinya dia udah dipanggil ya. Kalau di sini tuh disebutnya runnya itu ini nih runnya itu. Nah terus kalau misalkan kita mau bikin angka 1 sampai 100, tapi kalau 1 capek kan, di sini bisa misalkan kita punya S lagi. Gimana cara buatnya? Gini, 1 sampai 100 tuh enter. Kita panggil S. Boom. Tuh. Gitu. Gampang banget ini, serius dah. Nah, oke. Mungkin dasarnya segini sudah cukup ya buat ngejawab soal itu, karena pakai R untuk ngejawab soal itu sangat simple. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita main sudah pakai data ini, kita copy aja ya data ini. Ya, untuk di sini teman-teman harus datanya harus ke vertikal ya, jangan vertikal tuh sini ya, horizontal. Harus horizontal ya. Kalau dia vertikal nggak bisa. Ini udah, kita langsung enter, kita dapat X2. Gimana tadi cara manggilnya? Kita ketik lagi X2. Jadi R itu adalah bahasa pemrograman yang sifatnya case sensitif. Maksudnya adalah dia tuh membedakan antara X kecil dengan X besar, S kecil dengan S besar, itu dia membedakan. Maksudnya gimana? Contoh, kita punya X2, tapi kalau kita tulisnya X-nya gede lalu 2, dia nggak akan ngemanggil tuh, dia error object not found. Karena nggak ada objek X besar X2, tapi kalau kita X-nya X kecil terus kita cek X2, X2-nya gini sesuai dengan objek di atas, dia akan bisa dipanggil gitu. Oke, itu disebut dengan case sensitif. Dia memperhatikan besar kecilnya suatu objeknya, hurufnya gitu. Atau angka. Kita sekarang masukin data Y2. Kita enter, kita panggil Y2. Nah, udah punya. Nah, terus gimana caranya nih data yang berantakan ini kita susun rapi, terus juga dia langsung menampilkan berapa kali angka tersebut muncul dalam satu kelompok data ini gitu. Kita tulis aja langsung pakai tabel X2 enter. Nah, nih dia langsung rapi kan tuh, dari yang kecil ke besar. Dia langsung 1 2 2 nih, 2 kali muncul gini-gini ya kan. Nah, langsung kita panggil yang Y2. Tabel Y2.
Oke, nah dari sini ketika sudah mengerjakan ini, kita udah tahu tabelnya, angka berapa yang muncul, baru kita cari LM. LM ini adalah rumus untuk mencari regresi. Jadi teman-teman ya pakai rumusnya ini. Terus ini diisi dengan objeknya. Ini maksudnya ini diisi dengan objek. Ini di sini ini diisi dengan objek ya. Ini kayak gini tuh, maksudnya saya kasih komen ini adalah rumus mencari rumus menguji regresi. Oke. Kenapa di error? Karena dia belum lengkap, nggak valid. Jadi LM ini harus dimasukin objeknya. Objek kita punya objek adalah tadi kan di soal adalah apa sih, variabel Y regresi atas X ya, kebalik ya berarti. Dengan hubungan regresi atas X ya, benar kan, variabel Y regresi hubungan antara regresi Y atas X. Jadi Y2, karena saya disitu pakai Y2 jadi nulis Y2 cacing ya, saya bacanya cacing, X2 tutup kurung enter. Kenapa salah? Karena dia nggak pakai spasi teman-teman, jadi dia salah. Dan juga salahnya apa, tutup kurungnya 2 kali. Ding 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 ding. Nah jadi kan oke, bisa. Terus kita udah dapet regresinya gitu. Habis itu kita bungkus lagi biar lengkap, karena di sini kita harus di soal kita disuruh cari data itu homogen atau enggak, si variabel X ini homogen dalam kelompok variabel Y atau enggak gitu. Jadi kita pakai rumus namanya sumari. Terus kita masukin lagi objek si LM ini. Y2 cacing X2 tutup kurung, nah 2 kali ini baru karena dia ada 2 kelompok, baru enter. Error lagi. Kenapa? Karena sumari bukan gitu tulisannya, ternyata M-nya kurang 1. Nah, oke, temu hasil. Nah, gitu teman-teman, disebut dengan case sensitif. Kurang 1 huruf aja salah. Dia pakai bahasa Inggris enaknya teman-teman, jadi teman-teman lebih familiar lah ya kan dengan bahasa Inggris, yang saya yakin teman-teman udah pada jago lah. Oke, nah dalam pencarian homogen di sini tuh di R itu dia langsung muncul dan yang muncul tuh yang penting-penting aja gitu, yang nggak penting nggak. Kalau teman-teman udah nonton yang video saya sebelumnya yang cara pakai Excel itu kan panjang banget kan. Nah kalau di sini nggak ada, dia langsung dibungkus jadi satu, yang penting-pentingnya aja yang nongol gitu kan. Nah sebenarnya ada 2 cara buat nyari homogen. Pertama itu adalah membandingkan si F statistika ini, FT ini, FH ini disebutnya dengan F hitung atau statistik F hitung, dibandingkan dengan F tabel. Cuma dikarenakan di sini saya nggak pakai F tabel, jadi kita nggak bisa pakai yang ini nih. Oke, kita nggak bisa pakai yang ini, tapi kita pakai yang ini, P value. Tenang, masih ada satu lagi, P value. Enaknya gitu, nggak bisa yang satu pakai satu lagi gitu. Nah P value itu bisa dibandingkan untuk menentukan homogen, tapi bukan dengan F tabel. Dia harus disamakan, harus dibandingkan dengan alpha. Apa itu alpha? Oke, alpha itu sama kayak yang tadi, yang kalau teman-teman udah dengerin video 1 saya, itu kan ada alpha. Alphanya itu 0,05 ya, tapi di nomor 2 nggak ada alphanya kok. Kenapa harus alpha? Yaitu rumusnya. Rumus untuk mencari homogen ketika kita pakai P value itu harus dibandingkannya dengan alpha gitu. Dari mana dapat nilai alpha? Kita biasanya tuh nilai alpha itu kan kalau di buku itu ada banyak kan ya. Cuma di sini kebanyakan kalau kita belajar statistika atau orang statistika, maka itu pasti dia alphanya itu 0,05 kebanyakan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan memang sudah ditentukan sama yang buat soal atau sudah ditentukan dari siapa sih yang punya datanya, ya berarti teman-teman harus ngikutin dia gitu, jangan pakai 0,05. Cuma karena di sini tidak diperintahkan untuk memakai alpha berapa, maka saya pakai seperti yang orang statistika seperti yang kebanyakan dipakai, yaitu 0,05 gitu. Jadi kita kasih nama P value itu P dulu ya, kita kasih objek namanya dia P sama dengan
0,000172. Terus alfanya 0,05. Nah, di sini saya membuktikan sebelumnya syarat untuk menentukan apakah data itu homogen atau tidak adalah ketika nilai dari si P lebih besar dari nilai alfa. Nilai P value ini lebih besar nih, nilai P value ini lebih besar daripada nilai si alfa. Kalau dia kebalikannya berarti datanya tidak homogen atau salah. Kita buktikan. Apakah nilai P ini lebih besar daripada alfa? False. Nah, kenapa false? Berarti dia nilai P yang benar adalah lebih kecil daripada alfa. True. Nah, itu berarti kita dapat kejadian. Jadi karena nilai P nilai P lebih kecil daripada alfa, berarti data variabel X2 ya teman-teman, X2 tidak homogen dengan kelompok data variabel Y2. Gitu teman-teman. Udah sampai di sini aja, langsung ketemu kan jawabannya karena yang cari udah cukup sampai homogen aja. Nah, sampai sini pasti teman-teman wah gampang banget pakai R. Emang pakai R tuh gampang banget. Jadi teman-teman pasti bisa lah ngegunainnya. Oke. Terus buat teman-teman yang ngerasa punya pertanyaan atau punya sanggahan atau punya saran nih buat channel ShinGCP ini, teman-teman bisa tulis di komentar dan nanti akan dijawab gitu. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu pembahasan untuk soal nomor 3. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.